Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Sebelumnya kita udah bahas beberapa dasar penting mengenai programming PLC. Untuk teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas ini. Salah satu kendala yang buat belajar programming PLC semakin challenging adalah terbatasnya environment yang bisa kita gunakan untuk belajar. Well, mungkin nggak banyak di antara teman-teman semua yang punya sensor atau motor pribadi, karena beberapa instrumentasi yang digunakan di dalam industri harganya cukup mahal, atau cara yang paling memungkinkan adalah gunain plan atau instrumentasi yang ada di dalam laboratorium kampus. Atau lebih baik lagi, apabila di kampus teman-teman semua ada training kit yang bisa digunakan untuk belajar. Terus muncul pertanyaan, bisa nggak ya belajar programming PLC tanpa harus punya plan atau instrumentasinya? Jawabannya adalah bisa menggunakan 3D Factory Simulation. Jadi prinsipnya, software 3D Factory Simulation ini adalah software yang digunakan untuk mensimulasikan sensor dan aktuator yang didesain menyerupai sensor dan aktuator yang kita gunakan pada industri di sekitar kita. Nah, pada video ini kita akan kenalan sama yang namanya Factory I/O. Yap, software 3D Factory Simulation yang pastinya sangat membantu kita untuk belajar programming PLC. Tapi, ada tapinya. Meskipun kita bisa mensimulasikan aktuator dan sensor yang ada di dunia industri, tapi kita tetap harus punya PLC-nya. Kita harus punya PLC sendiri. Begitu kita punya PLC sendiri dan Factory I/O yang sudah terinstall di dalam komputer kita, kita bisa menghubungkan PLC dan komputer menggunakan Ethernet, and that's it. Dan hebatnya lagi, kita bisa hubungkan software ini dengan semua brand PLC yang kita miliki dengan perantara teknologi otomasi yang sering kita gunakan seperti OPC, Modbus, dan Soft PLC. Software ini memiliki 20 ready-to-use aplikasi standar industri untuk kita dapat belajar sistem kontrol automasi yang sesungguhnya. Untuk pemula yang baru belajar, ini bisa menjadi alternatif untuk menghindari cedera dan kerusakan berbahaya jika berlatih langsung dengan real plan apapun yang kalian miliki. Kita juga dapat menggunakan lebih dari 80 parts untuk membuat atau merangkai aplikasi industri virtual yang kita inginkan. Canggihnya lagi, software ini memiliki digital I/O yang dapat kita gunakan untuk menghidupkan dan mematikan sistem, dan analog I/O untuk kebutuhan pengukuran berat item atau pengendalian level dari tangki, dan masih banyak lagi. Well, here is your question. Is it free? Yes, free trial for 30 days. Well, let's take a look closer. Oke, di sini langsung aja kita buka software 3D Factory Simulation, Factory I/O. Nah, secara default, halaman pertama yang akan tertampil sesaat setelah kita buka softwarenya adalah ini. Nah, di sini tersedia beberapa fasilitas dokumentasi seperti Getting Started. Di sini teman-teman bisa belajar banyak hal mengenai memulai software ini, kemudian ada manual, ada parts, ada scene, dan ada what's new atau informasi. Nah, di bawahnya juga ada tutorial bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan beberapa scene yang nantinya akan kita bahas menggunakan beberapa tipe PLC seperti Allen Bradley, Schneider, Siemens, dan lain-lain. Sebagai contoh, jika teman-teman baru menggunakan software ini, kita bisa mulai. Nah, secara otomatis akan terbuka web browser yang menampilkan keterangan atau informasi mengenai Getting Started. Nah, di sini teman-teman bisa belajar banyak hal seperti navigating, cara mengarahkan kamera, cara rotasi kiri, rotasi kanan. Nah, jadi ada banyak keterangan, cara open scene, cara memilih scene, cara buat scene. Nah, sebenarnya kita bisa belajar langsung di sini. Nah, tapi kita untuk awal ini akan fokus kepada parts, berisi keterangan mengenai sensor dan aktuator, dan juga barang-barang atau instrumentasi yang digunakan di dalam software ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, software ini memiliki banyak sekali instrumentasi virtual yang dapat kita gunakan. Sebagai contoh, di sini kita bisa turntable sebagai contoh ya. Sini ada box, ada conveyor lagi, kemudian ada beberapa sensor, dan ada juga operator. Nah,
Di sini kita bisa langsung ke turntable misalnya. Nah, di turntable ini atau conveyor pemindah, conveyor yang bisa bergerak dari rotasi satu ke rotasi lain. Nah, di sini ada keterangan radiusnya, berapa beratnya, capacity, sensor range, dan input dan outputnya. Kemudian kita bisa, sebagai contoh, kita bisa diffuse sensor. Nah, di sini ada keterangan mengenai apa itu diffuse sensor dan juga beberapa sensor-sensor lain yang biasanya digunakan di dalam dunia industri. Nah, rotasi dari sensor itu, kemudian jarak dari sensor itu yang lewat. Nah, nantinya semua instrumen ini akan kita gunakan dan akan kita program langsung di dalam logic PLC yang kita desain. Nah, sebagai informasi, software ini juga memfasilitasi kita untuk operator mode. Nah, maksudnya adalah software ini menyediakan panel virtual yang bisa kita modifikasi atau kita desain beberapa tombol yang nantinya akan kita konfigurasi sesuai logic yang kita buat. Sebagai contoh, emergency stop. Nah, di sini kita bisa lihat inputnya adalah boolean, kemudian start, stop, output, input, dan sebagainya. Oke, itu mengenai bagian-bagian yang digunakan di dalam software. Nah, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, software ini memiliki lebih dari 20 scene yang bisa kita gunakan untuk belajar programming PLC. Di sini ada mulai dari yang sederhana, seperti menjalankan kotak ini dalam conveyor, hingga yang sedikit rumit seperti warehouse, atau elevator, atau level control, atau production line, atau sorting by weight. Nah, sebelum kita mulai programming scene-nya, kita bisa cari tahu dulu konsep dan prinsip kerja dari scene yang akan kita program. Nah, sebagai contoh, from A to B. Nah, di sini secara otomatis akan tertampil video yang bisa kita lihat bagaimana penggunaannya. Nah, ini cukup sederhana, kita tinggal jalankan dan ketika kotaknya sampai di ujung, dia akan berhenti. Ada banyak sekali scene yang bisa teman-teman explore sendiri untuk belajar lebih jauh. Nah, nantinya masing-masing scene ini kita akan coba belajar sama-sama bagaimana cara mengendalikannya menggunakan logic, ladder logic. Nah, di sini ada open, ada scene, ada new. Nah, kalau kita mau buat dari nol, kita bisa new, kemudian di sini kita bisa latihan sedikit menggunakan kameranya, lebih kurang seperti itu. Nah, lebih kurang warehouse-nya seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan seperti contoh turntable yang tadi udah kita lihat sedikit. Nah, kemudian kita bisa tambahkan conveyor misalnya. Nah, kita bisa putar arahnya seperti itu. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, karena jika teman-teman baru belajar menggunakan software ini, di sini ada beberapa tag yang sebaiknya diaktifkan seperti ini. Nah, kita bisa aktifkan, pastikan centang semua, karena ini akan memudahkan kita. Seperti contoh, roller conveyor. Nah, kita ingin hidupkan ini. Nah, untuk menjalankan simulasi software 3D Factory Simulation ini, kita harus play dulu. Kemudian kita bisa klik roller conveyor, atau kita bisa tampilkan semuanya, dock all text. Nah, di sini roller conveyor kita bisa on, dan kita bisa lihat roller conveyor ini jalan. Ini mati. Oke, mati, hidup. Seperti turntable. Nah, kita bisa table turn, kemudian roll min atau roll plus, jalan ke belakang dari gambar yang saat ini tertampil. Kemudian simbol seperti ini adalah sensor. Nah, sensor ini mendeteksi, sensor yang ini yang di bawah, mendeteksi kalau seandainya dia di limit 0 atau di limit 90, di limit front atau limit back, seperti itu. Dan nantinya semua logic ini akan kita program menggunakan ladder logic dari software PLC yang kita gunakan. Nah, jadi akan kita simulasikan di sini. Nah, untuk teman-teman ketahui, semua instrumentasi virtual yang digunakan di software ini bisa dibilang lengkap dan cukup oke untuk dipelajari, dan bisa dibilang ini mendekati real. Sebagai contoh, nah, kotak ini bisa kita lempar, kita genggam seperti ya. Kita bisa mainkan software ini kalau bosan, kalau sudah stres dengan beberapa logic PLC, seperti itu lebih kurang.
Nah, pada video berikutnya nantinya kita akan bahas beberapa scene yang bisa kita gunakan, yaitu yang sederhana dahulu, from A to B, yang ini. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara buat logic sederhana 3D Factory Simulation Factory.io. Well, itu dia perkenalan dengan software Factory.io. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bakal sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman semua ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen di bawah apabila ada pertanyaan dan masukan. So, thank you for watching. See you next time.